Nggak mungkin kan aku pulang ke pondok sia-sia. Kita sudah berjalan seharian, tapi belum menemukan keberadaan Umi dan Haidar di mana posisinya sekarang. Tapi dari tadi juga muter-muter, nggak ada hasil, Gus. Nggak tahu, gelap, penat, lelah, nggak bisa konsentrasi lagi. Kalau keadaan kita seperti ini, aku takut, Ki. Kalau di akhirat aku dicap sebagai orang yang munafik, ya Allah. Aku dicap sebagai golongan orang yang kabur maktar indallah antaqulu ma la taf'al. Yang mana orang yang pandai berbicara, pandai menasihati orang, pandai berdakwah, tidak merasakan dan tidak melakukan apa yang dikatakan. Andai kata Allah mencabut nyawa kita satu persatu malam hari ini, mungkin itu yang terbaik menurut Allah ya. Kamu siap, Ki? Kalau kamu nggak berani, kamu boleh pulang, Ki. Saya siap menemani, Gus. Bismillah ya, Ki. Bismillah. Allah, Bismillah. Ini siapa, Ki? Kok orang bilang, Ki? Ini siapa, Ki? Ya Allah, Gus. Ya Allah. Sudahlah, Ustadz menyerah saja. Ustadz tinggal bergabung dengan kami, selesai masalah ini. Istri dan anak antum akan saya kembalikan dengan selamat tanpa ada kekurangan satu apapun. Kita buktikan seberapa tabah hati antum kehilangan orang yang antum cintai. Betul. Tidak marah. Saya dilarang. Kita buktikan saja, Ustaz. Apakah antum sekuat yang antum bicarakan? Semakin saya marah dan dendam kepada kalian, maka Allah semakin menutup petunjuknya. Allah akan segera mengakhiri semua. Tapi saya ingin menyelamatkan Umi dan Haidar. Enggak, itu bukan alasan Kanang Nobat. Itu bukan alasan, bodoh. Tidak peduli. Yang penting saya bisa menyelamatkan Haidar dan Umi. Saya penjilat kita. Diam kamu. Mungkin kamu sekarang menantang saya, tapi kalau antum mendengar ini, Taruh di kuping. Taruh di kuping. Ya Allah, ya Allah. Keadaan sekarang. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Gus, ini mau kemana lagi, Gus? Dari tadi muter-muter loh, Gus. Nggak tahu, Ki. Capek aku juga. Dari tadi muter-muter kayak kebingungan, ini mau kemana, Gus? Nggak tahu arah, Ki.
Aku tidak menemukan di mana posisi mereka. Ya Allah. Mau dicari kemana lagi nih Gus? Bingung Ki. Allah. Kita dari tadi udah muter-muter keliling-keliling, tetap aja nggak ada Gus. Kamu capek Ki? Iya Gus. Ya udah kamu pulang Ki. Kamu bawa mobilnya. Biarkan aku sendirian jalan kaki nggak apa-apa Ki. Nggak mungkin kan aku pulang ke pondok sia-sia. Kita sudah berjalan seharian. Tapi belum menemukan keberadaan Umi dan Haidar di mana posisinya sekarang. Terus tapi dari tadi juga muter-muter nggak ada hasil Gus. Nggak tahu Ki. Gelap. Penat, lelah. Nggak bisa konsentrasi lagi. Kalau keadaan kita seperti ini. Ya Allah. Istirahat dulu Gus, pulang. Jauh Ki. Kita sudah berjalan jauh. Astagfirullahaladzim. Di mana sebenarnya ya Allah? Ya Allah. Andaikan posisi kamu jadi aku gimana Ki? Apa yang harus kamu lakukan? Pasti juga ikut bingung Gus, kalang kabut, Kacau nyari pikiran. nyari kesana kemari nggak ketemu Gus. Aku hanya bisa pasrah Ki. Aku ikuti alur kemana aku pergi. Tapi semua nggak memuahkan hasil. Apa ya Ki? Aku malu pada diriku sendiri Ki. Kemana-mana ribuan orang berebut mencium tanganku. Setiap hari aku menasehati orang. Suruh sabar, suruh tawakal. Tapi aku sendiri di sini bingung Ki. Berat. Ya Allah. Aku takut Ki. Kalau di akhirat aku dicap sebagai orang yang munafik. Alhamdulillah. Aku dicap sebagai golongan orang yang kabur maktar indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang mana orang yang pandai berbicara, pandai menasihati orang, pandai berdakwah, tapi kosong, tidak merasakan dan tidak melakukan apa yang dikatakan. Seringkali aku mengatakan kepada mereka sabar, tapi aku sendiri tidak mampu. Ya Allah, ambillah nyawa ini ya Allah. Cabutlah nyawaku ya Allah. Andaikan aku sudah nggak layak lagi hidup di dunia ini, makin jauh padamu. Gus mungkin sambil sholawatan biar hati Gus lebih tenang lagi Gus, ditenangkan lagi hatinya Gus. Karena capek dari tadi keliling-keliling, nyari-nyari nggak ketemu Gus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kamu yakin gak Ki? Allah itu menguji hambanya. Allah menguji hambanya, tidak mungkin melampaui batas kemampuannya. Tapi ini kok kenapa begitu berat ya Ki? Oh, Sampai kapan Allah akan mengujiku seperti ini?
Aku malu gitu. Makan dulu Gus, mungkin ada jalan yang lain Gus. Ya Allah, Ambil sholawatan Gus biar lebih tenang lagi Gus. sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad Ya Allah. mumakkad, ya imaman kiblatan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghani, anta misbahu sudur, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar Gus. Mungkin selama ini aku lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Sekarang aku akan lebih banyak mendengarkan. Mudah-mudahan Allah menunjukkan jalan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah
Berkat Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, akan ada petunjuk Ki. Amin ya. Amin Gus. Gimana Gus? Udah tenang hatinya? Aku takut Ki. Aku takut diminta pertanggungjawaban di akhirat. Aku takut diminta pertanggungjawaban di akhirat sebagai imam, sebagai ayah yang gak becus menjaga anak dan istrinya. Ya Allah. Ustaz. Astagfirullah. Ya Allah, tunjukkan jalan ya Allah. Ya Allah, buang rasa dendam dalam hati kami ya Allah. Buang rasa dendam dan marah dalam hati kami ya Allah. Astagfirullah. Semoga berkat sholawat Allah hilangkan sifat dendam. Jika hati kita masih merasa dendam, Allah gak akan pernah kasih petunjuk. Aku harus ikhlas. Aku harus ikhlas setiap apapun yang diberikan Allah, situasi bagaimanapun. Gak boleh menanamkan rasa dendam dalam hatiku, sehingga Allah berpaling, sehingga Allah tidak menunjukkan jalan dan menunjukkan petunjuk Ki. Bismillah. Aku harus tegar, aku harus kuat. Aku harus hilangkan semua sifat dendamku. Gimana ini Gus? Gus mau lanjut cari? Aku akan mencoba. Aku menghilangkan sifat dendamku ini, sifat marahku ini setelah sholawatan tadi. Saya harap akan ada petunjuk Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada petunjuk Ki ya. Amin Gus. Semoga saja Gus. Apapun yang terjadi Ki, kamu sudah siap Ki? Konsekuensi dan resikonya Ki. Siap Gus. Siap. Andai kata Allah mencabut nyawa kita satu persatu malam hari ini, mungkin itu yang terbaik menurut Allah ya. Kamu siap Ki? Kalau kamu nggak berani, kamu boleh pulang Ki. Siap Gus. Saya siap menemani Gus. Bismillah ya Ki. Bismillah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada petunjuk Ki. Amin. Astagfirullahaladzim. Kita nggak ada dendam dalam hati, aku yakin ada petunjuk. Ini siapa Ki? Kok rame-rame Ki? Ini siapa Ki? Ya Allah, Gus. Ya Allah. Itu. Ya Ki, Allah. ini siapa Ki? Hati-hati Gus. Kita dihentikan Gus. Ya Allah. Itu seperti kayak Karang Kobar dan para Wahabi itu Ki. Alhamdulillah. Akhirnya kita mendapatkan petunjuk. Ternyata benar kan Ki? Setelah kita bersolawat dan kita hilangkan sifat dendam itu, Allah kasih petunjuk sekarang. Lihat Ki. Ini kan yang kita cari Ki. Betul Gus. Iya enggak? Betul. Alhamdulillah. Ya Allah. Ayo Datur, kamu siap Ki? Siap, siap Gus. Andai kata kita memejamkan mata selamanya malam hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita syahid Ki ya. Amin. Amin. Gimana Ki? Kamu siap Ki? Ya turun. Pakai tabrak aja Ki ya. Ayo Gus. Jangan Gus. Tabrak aja Ki ya. Gus, ya Ayo Allah. Ki. Tabrak aja Ki. Ki. Jangan. Gak apa-apa Ki. Gus. Matikan ituannya Ki. Matikan Ki. Lampunya biar kelihatan Ki. Tabrak dia mereka Ki. Tabrak Ki ya. Berhenti kamu Ustaz.
Mampus babi. Nanti kamu. Oh. Katon ki. Ayo, Gus. Mana mic-nya saya tadi? Amit, niki Gus. Hati-hati Gus. Apa maksudnya kamu menabrak Wahabi? Yang tahu rasa. Itu nggak ada apa-apanya kamu tabrak mobil. Kamu lebih kejam menyiksa anak dan istri saya. Belum cukup. Untung aja kamu masih hidup. Tapi tenang Ustadz, meskipun antum sekarang menabrak saya, tapi saya akan mencoba sabar. Tapi ingat, pembalasan saya, istri dan anak antum akan saya siksa. Di sini saya belajar untuk tidak dendam kepada siapapun. Andaikan aku diselimuti dendam, sampai kapanpun Allah tidak akan memberikan petunjuk. Justru itu Ustadz. Sudahlah, Ustadz menyerah saja. Ustadz tinggal bergabung dengan kami, selesai masalah ini. Istri dan anak antum akan saya kembalikan dengan selamat, tanpa ada kekurangan satu apapun. Lebih baik saya kehilangan semuanya di dunia ini daripada saya harus memasukkan anak dan istri saya ke lubang api neraka selamanya. Paham kamu? Yakin antum bilang seperti itu? Goyah. Yakin antum bilang seperti itu? Akan saya buktikan. Saya akan menyiksa istri dan anak antum. Silakan, silakan. Saya sudah tekad. Setelah saya baca sholawat di dalam mobil, saya ikhlas, saya ridho. Apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah. Dan saya akan hilang dan hapus semua rasa dendam dalam hati saya. Yakin? Saya pastikan yakin. Karena anak dan istri hanya amanah. Tidak mungkin akan saya miliki selamanya. Semua amanah dari Allah. Tapi keselamatannya tanggung jawab kepala keluarga seperti. Keselamatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya titipkan kepada Allah. Tapi bagaimana? Yang maha menyelamatkan, bukan manusia. Tapi bagaimana tanggung jawab antum? Bukannya saya nggak sayang kepada mereka, tapi karena keterbatasan saya dan karena nggak mampu. Yang mampu hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kamu. Jadi antum sekarang sudah menyerah bahwa antum tidak kuat lagi. Saya tidak menyerah kepada kalian, tidak. Tapi saya lebih pasrah kepada Allah. Kalau memang antum sudah merelakan anak dan istri antum, baiklah, nggak masalah. Kita buktikan seberapa tabah hati antum kehilangan orang yang antum cintai. Betul. Tidak marah. Ya, saya tidak akan marah. Kita buktikan saja, Ustadz. Apakah antum sekuat yang antum bicarakan? Semakin saya marah dan dendam kepada kalian, maka Allah semakin menutup petunjuknya. Tapi ketika saya merasa lapang dada, sabar dan ikhlas, Allah akan segera mengakhiri semua. Dan saya yakin Allah akan memberikan petunjuk kepada kami. Petunjuk? Tidak semudah itu. Antum akan menemukan petunjuk. Tidak semudah itu, Ustadz. Sudahlah, Ustadz menyerah saja. Ikuti kata-kata saya. Ingat, camkan. Sampai kapanpun, sampai samudra mengering pun, saya tidak akan pernah ikut tunduk dan patuh kepada kamu. Saya hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama, Ustadz. Kita sama. Tuhan kita sama Allah. Cuma saya minta antum ikut kami menyebarkan paham-paham yang sudah kami pelajari, Ustadz. Pemikiran kita beda, pemahaman kita beda. Justru itu yang menimbulkan konflik antara Ustadz dengan saya.
Ustadz beragama Islam, saya pun beragama Islam. Justru kamu itu yang membuat malu Islam. Sabar. Mencoreng nama besar Islam. Sabar Gus. Tapi Islam yang antum bawa itu banyak syiriknya, banyak kufurnya. Ustadz ingat, pikir pakai otak Ustadz. Kamu kalau sudah menyangkut-nyangkut agama, ingin rasakan. Jangan tepan. Saya harap jangan memakai kekerasan. Ingat, ingat. Kau hina diriku, kau hina istriku, kau hina anakku. Marah. Aku diam. Marah Tapi ya? ingat, ketika marah. kau hina agamaku, Marah. Katanya gak marah. Marah dia. Saya mohon Gus Idris jangan menyakiti mereka semua. ingat, bilangin kepada mereka, jangan sekali-kali kau hina agama kami. Ya, Saya tidak pernah menghina agama yang Gus Idris. Tetapi Karangkobar ingin menolong Umi Lifah dengan cara Karangkobar. Saya juga tidak mau Umi Lifah. Tapi saya Karangkobar punya cara tersendiri. Inilah Karangkobar. Saya harap Gus Idris sebelum Karangkobar melakukan tindakan yang tidak harus sepantasnya takut. saya melakukan. bilang kepada kepada Wahabi ya, laknat ini. Bilang, kamu boleh merendahkanku. Dia boleh menghinaku. Tapi ingat, jangan sampai dia merendahkan akidahku. Paham kamu Karangkobar? Kamu tahu karakter saya. Akidah yang mana Ustadz? Yang antum bela? Akidah yang banyak syiriknya itu. saudaraku, Astagfirullah. para Wahabi dan para dukun. Kita misinya, kita untuk membawa Gus Idris ke jalan kalian dan menyelamatkan. Kamu yakin jalan mereka itu jalan yang benar Karangkobar? Hah? Kamu yakin? Saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya ingin menyelamatkan itulah. Saya tanya, bukankah kamu selama ini seneng doyan maulid, seneng sholawatan, seneng tahlilan, seneng istighosah, terus kemudian mereka mengharamkan itu semua? Tapi saya ingin menyelamatkan Umi dan Haidar. Enggak, itu bukan alasan Karangkobar. Itu bukan alasan, bodoh. Tidak peduli. Yang penting saya bisa menyelamatkan Haidar dan Umi. Saya penjara di tanah. Apa maksud kamu? Karena dia selalu menghalangi mereka untuk memaharkan leonti untuk pembangunan masjid. Lalu dihalangi dengan berarti tanah. Dia punya netizen Berarti yang tanah banyak. itu sudah benar. Tapi sekarang mana? Gus, apa ini Gus? Anda tidak ada puas-puas, tidak ada apa-apanya untuk melakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada bagus. Enggak apa-apa. Hei Karangkobar, ternyata kamu pengkhianat. Saya tidak menyangka Karangkobar, kamu sanggup melakukan itu kepada Gus Idris. Jangan bilang saya pengkhianat, belum tahu asal usulnya. Sudah Menurut jelas-jelas, Karangkobar ini benar. sudah jelas-jelas ini Gus. Tidak bisa dibiarkan ini Gus. Saya sangat kecewa. Yang membuat saya terpukul bukan masalah Umi yang disandra, tapi masalah Karangkobar yang setelah ini, selama ini aku jaga, aku lindungi, aku dedek dia. Aku besarkan dia. Tapi ini keselamatan Umi dan nyawa Umi. Omong kosong. Ya tidak omong kosong. Keselamatan Umi apa? Keselamatan Umi apa? Nggak mungkin mereka bisa menyekap Umi kalau bukan dari kamu, Karangkobar. Orang dalam. Tega kamu ya. Nggak habis pikir. Hati kamu lo tahu mana hati kamu? Kamu punya hati nggak sih kamu? Jangan paksa Karangkobar. Jangan paksa Karangkobar. Aku meyakini sebangsat-bangsat dan sejajat kamu pasti punya hati nurani di sini. Pasti punya setitik kebaikan di sini. Tapi ternyata aku salah selama ini. Diam kamu. Aku nggak berhasil mendidik kamu selama ini, Karangkobar. Tidak. Idris berhasil. Cuman ini cara Karangkobar untuk menyelamatkan Umi. Dan saya akan membalas dendam sama Raditana yang terlalu menghina Karangkobar. Itu bukan alasan logika. Kamu ini cuma gara-gara uang kan? Jujur aja Karangkobar. Kamu diberi berapa?
Kamu gadaikan uang kamu gadaikan iman kamu demi uang. Astagfirullahaladzim. Yang terpenting dendam kamu terbalaskan, Bapak. Selesai. Betul. Oke. Apakah kamu iri dengan Aditana? Hah? Cuman dia selalu menghalang Karangkobar. Menghalangi apa? Saya ingin membantu dengan cara Karangkobar untuk Masjid Thoriq. Kamu tuh belajar bisa Karangkobar. Kamu jangan main kasar. Habis. Ini urusan nyawa. Bisa dibiarkan, Gus. Ini urusan nyawa Umi. Juga ya, Pak. Awas kamu. Jangan main kasar. Ini urusan Umi. Kalau kalian membunuh ataupun menyakiti mereka, Seperti kamu yang sudah diadap mereka tidak segan-segan untuk menyakiti Umi. Saya bisa melawan kamu. Sikat Silakan. aja, sikat aja. Silakan. Ini bukan nafsu kamu. Bukan sekarang. Ini bukan untuk siapa yang kalah, siapa yang menang. Ini untuk menyelamatkan 2 nyawa. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Kamu tidak dengar. Sekeras itu kamu suruh bilang lagi Karangkobar. Apa kamu bisa bilang lagi? Ngomong kotor banget. Habisin. Aku bilang lagi. Jangan paksa Karangkobar. Jangan paksa. Sudah ajar Kobar. Sudah, sikat. Tidak. Lanjut. Saya Karangkobar. Kalau cuma satu orang seperti kamu akan jadi debu. Saya Boleh kamu tidak takut, tapi ukur kemampuanmu. Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu kamu belum mengenal Allah. Saya sudah dididik itu. Tetapi ini urusan nyawa. Urusan nyawa, bukan urusan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bagus, Kobar. Terus, Kobar. Kalau saya bisa melawan kamu, saya akan lawan. Tapi kalau saya bisa membunuhmu, akan di atas siksa. Aku kira selama ini Karangkobar yang keras, yang jahat, bisa lunak hatinya. Tapi ternyata aku salah. Yang aku takutkan di akhir hayatmu tetap menjadi seperti ini. Saya bisa membunuh mereka semua. Tapi saya pikirkan keselamatan Umi. Di sana disiksa, digantung. Bukankah kamu yang membantu? Bukankah kamu yang membantu mereka, Karangkobar? Mau sandiwara apa lagi, Karangkobar? Mau sandiwara apa lagi? Bukankah kamu selama ini yang membantu, mempermudah mereka untuk membawa Umi dan Haidar? Hah? Kamu sama Musa. Mau sandiwara apa lagi di hadapanku? Bukankah kamu yang memukulku dari belakang? Mau sandiwara apa lagi? Siapa lagi yang kamu salahkan, Karangkobar? Sudah cukup, Gus. Ayo dukun-dukun. Maju kamu sini. Ayo lawan saya. Kamu mau main sihir? Silakan. Kamu mau main sihir? Apa mampu ilmu kamu? Tidak ada apa-apanya. Saya bilang, jangan main kekerasan. Ini urusan nyawa. Ayo maju. Kamu jangan dorong-dorong. Kamu jangan dorong-dorong. Kamu jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong Karangkobar. Saya tidak suka itu. Jangan dorong-dorong Karangkobar. Ayo maju satu persatu. Nggak usah banyak bicara kamu. Ayo bilang. Ayo silakan Saya maju. tidak main. Tunggu. Dia tidak berguna bagi Karangkobar. Tidak berguna bagi Karangkobar. Tujuannya satu. Gimana caranya? Bisa. Tidak akan bisa. Itu tujuan utama kita, Kobar. Ya. Apakah Gus Idris masih mampu kalau mendengar jeritan tangisan dari istrinya dan anaknya? Saya akan tunjukkan. Jangan bawa barang anak saya. Itu kebenaran. Dia yang menyiksa karena saya tidak bisa. Untuk Semua gara-gara kamu kan? Semua gara-gara kamu kan yang membawa anak dan istri saya kepada mereka, iya kan? biar Aku kenyataan. gak bisa. Kamu sejahat itu ya. Setelah kamu mencongkel mataku dulu, belum cukup itu semua. Jangan ingat itu. Sekarang aku jadi mau kejongkit Karangkobar karena sejahat sekali kamu, gak punya hati. Tapi saya tertekan. Kalau saya tidak bisa membawa yang mustajam ataupun membujuk guru untuk Mengenal kembali. mereka baru. Kamu baru mengenal mereka. Kenapa kamu sebegitu tunduknya kepada mereka, Karangkobar? Apa yang membuat uang kah? Ha? Aku mengenal kamu, kamu gak kenal dengan uang. Sekarang kamu kok jadi seperti ini?
luruskan aja itu. Sudah cukup Ustaz. Aja. Sudah cukup. Ayo. Mungkin sekarang Ustaz Itulah Kang Kobar. bisa Kalau bicara seperti tidak mau itu. memberikan itu. Sudah kamu diam. Kenapa Mungkin kamu? Ustadz sekarang Kenapa kamu? diam, kamu diam. Sebelum kamu dimusnahkan sama penyihirku. Diam kamu. Saya tidak akan takut. Kenapa maju? Mungkin kamu sekarang menantang saya. Tapi kalau antum mendengar ini, Taruh. Taruh. Keadaan sekarang. Siap bisa. Cukup semua ini permainan kamu Karangkobar. Itu nyawa. silakan kamu menyerang kita, serah, silakan. Itu Umi. Baru merintih. Sekarang kemana kekuatanmu yang tadi? Betul-betul biadab. Bilang dari tadi jangan main kekerasan. Mereka beraninya cuma dengan wanita dan anak kecil. Kamu belum kelasnya kita, kamu mau lawan kita. Jangan sampai Gus memberikan kalung itu kepada orang-orang. Aku takut nanti di akhirat dituntut sama Allah. Nggak bisa menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Tidak Gus. Kemana? Tahu Gus. Semua orang tahu Gus dan orang tidak akan menyalahkan dengan Bukan orang tapi Allah. Ini baru senang sekali. Mau kamu apa sih Karangkobar? Mau kamu apa? Sekarang mau kamu apa? Hah? Kenapa kamu berani sama perempuan Karangkobar? Kobar, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, Kobar. Jangan sampai kita hari ini kalah lagi, Kobar. Betul. Hei, diam kamu Hawabi. Diam. Kamu mau apa kamu? Jangan saya bicara kamu. Lebih baik Sabar Gus. urungkan kekerasan ini dan singkirkan mereka. Ya. Kamu yang harus Kalau memang dia disingkirkan, tidak Karangkobar. bisa dikompromi untuk Kamu yang harus disingkirkan Karangkobar. Sudah. Selesaikan tugasmu, Kobar. Kalau memang harus diselesaikan dengan sihir, dengan kekuatanmu, selesaikan hari ini, Kobar. Ya. Karena dia sudah lemah. Karangkobar, tunjukkan di mana ini Karangkobar. karena dia juga menekan saya Tunjukkan. untuk itu semua, Gur. Aku kurang baik bagaimana sama kamu? Saya tahu. Saya tahu. Di mana sekarang tunjukkan? Kalau saya menunjukkan dia pasti akan menyiksa. Kamu kenapa? Karena uang kamu jadi kayak gini Karangkobar. Ya Allah, kenapa kamu jadi tega kayak gini sama perempuan? Gara-gara uang Karangkobar. Mampus kau. Ratakan semuanya. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Enak enggak? Sedang dari tadi. Tidak akan bisa melawan kalau sudah menyangkut istri dan anak Gus. Bagaimana? Terus aku harus bagaimana, Mas? Takut Gus. Nangis. Hajar menyerang. Nangis lagi. Sini kamu. Sini. Apa? Ayo. Sini. Kenapa? Kamu mau membela. Iya. Saya ini. Kalau memang kamu untuk menyakiti mereka, Umi yang akan disakiti. Kamu tahu itu. Saya tahu itu setelah rencana busuk kamu Karangkobar. Bukan rencana busuk. Rencana busuk kamu Karangkobar. Bilang. Kenapa? Bilang apa? Apakah saya punya rencana busuk? Itu tidak tahu. Jelas kamu busuk. Tidak segan. Saya tidak akan diam. Melihat orang-orang Kamu di sini itu sudah tidak bisa buat apa-apa. itu Karangkobar. Semakin kamu melawan, semakin Ustadz ini menderita. Ini bukan soal kekerasan. Gimana caranya bisa mengelola? Apapun saya akan lakukan. Cepat Karangkobar. Keluarkan Umi dan kembalikan Umi Karangkobar. Jangan pegang-pegang.
hati nurani Karang Kobar. Cukup Karang Kobar. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan kau sakiti dia. Dia nggak tahu apa-apa. Urusan ini urusan nyawa. Tapi jangan kau sakiti dia. Dia nggak tahu apa-apa. Kalau kamu sakit-sakit aku pukul aku Karang Kobar. Semau kamu Karang Kobar. Kamu boleh bunuh aku. Mereka nggak tahu apa-apa. Bunuh ya bunuh. Bunuh ya bunuh. Diam kamu. Diam kamu ya bunuh. Diam kamu. Loh, katanya. Agar Kobar. Sudah. Jangan marah-marah. Gini Ustaz. Sekarang antum saya biarkan lolos. Tapi saya pengen di kemudian hari antum bersama Ratitana. Ingat. Kenapa Bersama kamu? Ratitana antum harus menemui saya dan jamaah saya. Kenapa kamu mencari Raditana? Kenapa Pokoknya saya harus membawa Raditana? Kenapa? Harus membawa Raditana. Jangan sampai membawa yang lain. Karena ini urusannya nyawa, istri, dan anak antum. Betul. Ayo kita kembali lagi. Ikutin saja kemauan dia. Oke, Demi menyelamatkan Umi dan Baik. Aku selalu mengalah, aku selalu mengikuti kemauan mereka, Mas. kamu. Astagfirullah. Maaf, saya tidak bisa melawan Gus, karena apa yang saya lakukan ini saya takut nanti istri dan anaknya Gus nanti menjadi salah Gus. Gus, hati saya sangat sedih sekali Gus. Melihat apa yang dilakukan Wahabi. Semua kemauan mereka itu sudah saya turutin, Mas. Tapi apa? Mereka tetap memaksa saya mengikuti ajaran mereka dan mereka tetap ingin memiliki liontin multazam itu. Dan itu semua nggak mungkin terjadi. Di sisi lain, berkecamuk dalam hati saya. Sebagai seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami, seorang ayah. Bagaimana nanti ketika saya diminta pertanggungjawaban di akhirat nggak becus menjaga amanah istri dan anak. Belum lagi sekarang bertubi-tubi mereka menginginkan Raditana. Saya terjadi firasat yang ya Allah. Apakah saya harus kehilangan mereka, orang-orang yang tulus mencintaiku, Mas? Istri dan anak selalu di dalam meskipun apa yang dilakukan oleh Wahabi pada istri dan anak, saya yakin akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kenapa sampean jauh-jauh ingin membantu saya, Mas? Sedangkan sampean bukan siapa-siapa saya. Sampean bukan murid saya. Di saat semua murid-murid saya, sahabat-sahabat saya meninggalkan saya, kenapa justru sampean orang lain dalam hidup saya mau jauh-jauh dari luar pulau ke tempat saya? Padahal saya kan bukan siapa-siapa sampean. Kenapa sampean peduli sama saya? Memang saya bukan siapa-siapa, tapi maaf, saya tidak akan rela dan tidak akan membiarkan kalau Wahabi melakukan sesuatu yang tidak baik kepada keluarga Gus, yang dimana mohon maaf Gus, meskipun kita ketemu ada beberapa kali, tapi saya yakin Gus, saya yakin ya Gus bisa lah menerima saya apa yang saya lakukan ini Gus. Tapi ini sangat berbahaya, Mas, bisa mengancam nyawa jenengan. Tidak apa-apa Gus, saya siap Gus, dan saya siap menerima risiko apapun Gus. Di balik mereka itu ada donatur besar. Mereka bisa menyewa penyihir, mereka bisa menyewa dukun, mereka bisa menyewa siapapun untuk menghabisi kita. Ditambah lagi mereka licik. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama jenengan dan keluarga jenengan. Seperti yang saya alami, biarlah cukuplah saya mengalami ini semua. Lebih baik jenengan pulang saja, Mas. Tidak Gus. Sebelum masalah ini selesai Gus, tidak akan pulang. Aku nggak mau merepotkan siapa-siapa, nggak mau membebankan siapa-siapa. Mas, apakah saya harus membawa Raditana? Sedangkan Raditana ini adalah sosok yang paling dibenci mereka. Karena Raditana yang menghalang-halangi
Menurut mereka ya, menurut mereka Raditana ini menghalangi saya untuk memberikan liontin tersebut. Itu bagi mereka. Padahal enggak. Padahal saya sendiri yang tidak akan memberikan. Bukan Raditana. Tapi menurut Karangkobar dan yang lainnya, itu semua gara-gara Raditana. Tapi di sisi lain, nanti malam kalau saya nggak membawa Raditana, pasti korbannya adalah anak dan istri saya. Kamu yakin akan membantu saya? Sedangkan kamu sendiri, ibarat santri masih baru lulus. Dan ini sangat bahaya dan membahayakan diri kamu nanti. Ya Gus. Saya Gus mendapat kabar Gus di saat saya melihat video yang Gus bilang Gus Idris sangat membutuhkan pertolongan kepada guru-guru spiritual. Dan saya merasakan itu Gus. Tetapi saya menilai Gus, mana yang katanya teman baik, sahabat baik, guru-guru spiritual yang mengenalin Anda seperti apa, dia bilang seperti itu Gus. Makanya itu Gus, saya anak Kamadan Sore siap mati Gus membantu jenengan Gus. Meskipun saya ya tidak mempunyai keilmuan apapun Gus, setidaknya saya mempunyai tenaga Gus untuk membantu jenengan Gus. Karena saya sangat sedih sekali Gus. Saat seperti ini kemana para guru-guru spiritual? Karena yang saya tahu Gus, ya yang saya tahu para guru-guru spiritual itu sangat mengenali jenengan Gus. Dan alhamdulillah Gus, alhamdulillah sudah ada yang datang Bang Opa jauh-jauh dari Malaysia dan beliau sangat luar biasa Gus. Membantu jenengan. Tidak mengharapkan apapun, saya yakin Bang Opa itu sangat niatnya tulus Gus. Tapi aku nggak mau merepotkan mereka dalam masalahku ini. Ya sudahlah. Kalau memang itu sudah keputusanmu, kamu mau berjuang bersamaku. Mudah-mudahan semua dicatat jihad fisabilillah oleh Allah. Kita tata niat kita ya. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Terus terang, kalau kita berharap sama manusia sedekat apapun, kita berharap sama guru spiritual A, guru spiritual B yang dulu dekat sama saya, semua manusia pasti akan mengecewakan kita. Tapi tidak dengan Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Bukan berarti mereka nggak sayang kepada saya, enggak. Karena mereka nggak mampu. Mereka terbatas, tapi tidak dengan Allah. Allah tidak terbatas. Pasti Allah akan memberikan pertolongan dengan cara lain. Dengan datangnya Bang Opa, dengan datangnya penjenengan. Yang sebelumnya saya nggak kenal dekat, tapi menjadi saudara dekat. Dan saya berharap saudara dekat ini bukan yang terakhir kalinya. Karena saya selalu sering dikhianati. Saya berharap dengan kenal jenengan, kenal Bang Opa ini tidak menjadi sahabat yang terakhir kali, ketemu yang terakhir kali. Saya pengen sampai memejamkan mata selama-lamanya kita tetap sahabat dunia maupun di akhirat, kita bisa kekal abadi di surga. Ayo kita pulang. Sahabat, mohon maaf. Doain aja, mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa segera menyelamatkan Umi. Mudah-mudahan Umi dan Haidar dijaga oleh Allah. Amin. Saya yakin ketika kita pasrah kepada Allah, pasti Allah akan menjaganya. Amin. Insya Allah biiznillah. Dan saya sudah putuskan nanti malam saya akan mengajak Radit. Jangan pantau dari jauh dan Bang Opa ya, jangan ikut ke lokasi. Siap. Biarkan apa yang diminta dia akan saya turuti. Dan jangan pernah masuk ke lokasi itu kalau belum dapat instruksi dari saya. Siap. Apapun yang terjadi, ya sudah. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari
Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia, Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan